Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim agar bisa kita jadikan sebagai kitabul hidayah, kitab petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia sebagai petunjuk buat manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan juga sebagai furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. Karenanya, saudara-saudaraku, agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai kitabul hidayah, sebagai kitab petunjuk yang menunjukkan arah kehidupan kita. Karenanya hendaknya Al-Quran itu kita letakkan di hadapan kita untuk menjelaskan dan menunjukkan arah hidup kita. Mana yang sebaiknya harus kita ikuti dan mana pula yang hendaknya harus kita tinggalkan. Mana yang seharusnya harus kita pegang teguh dan mana pula yang seharusnya kita jauhkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Tapi di ayat lain disebutkan sebagai petunjuk buat umat manusia. Pada hakikatnya Al-Quran itu adalah petunjuk buat manusia. Siapapun dia. Agar Quran itu menuntunnya untuk mencapai kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia atau juga kebahagiaan di akhirat. Jadi pada hakikatnya Al-Quran itu adalah petunjuk buat seluruh manusia. Orang-orang yang tidak beriman pun sesungguhnya membutuhkan Al-Quran itu. Membutuhkan petunjuk Al-Quran. Membutuhkan penjelasan mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang buruk. Mana yang boleh dilakukan dan mana pula yang tidak boleh dilakukan. Tapi di awal surat Al-Baqarah juga Quran itu disebutkan sebagai hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bahwa orang-orang yang bertakwa itulah yang bisa memanfaatkan petunjuk Al-Quran. Yang meyakini kebenaran Al-Quran. Yang selanjutnya mengikuti tuntunan Al-Quran untuk kebahagiaan di dunianya dan juga kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini hendaknya selalu kita baca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartilan. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan, agar ketika kita membacanya bisa kita baca dengan fasih dan baik, dan juga agar bisa kita cerna pesannya, kita pahami maksudnya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan risalah atau misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan risalah bagi setiap muslim, risalah bagi setiap mukmin, yaitu wa an atluwal Qur'an, agar aku membaca Al-Quran itu.
begitu banyak balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Di samping itu, saudara-saudaraku, perintah untuk membaca bukan hanya untuk membacanya saja, tapi membaca di samping diperintahkan, di samping nilainya luar biasa, pahalanya begitu besar. Satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Bayangkan seandainya kita membacanya sampai 1 ayat, berapa huruf yang sudah kita dapatkan. Bayangkan seandainya yang kita baca adalah 1 halaman yang terdiri dari 15 baris. Betapa banyaknya pahala yang kita dapatkan. Di samping untuk mendapatkan pahala yang besar dari membaca Al-Quran, tujuannya juga adalah agar Al-Quran yang kita baca bisa kita pahami, bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya. Untuk selanjutnya bisa kita ikuti tuntunan atau petunjuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, mubarakun, berlimpah keberkahan, banyak sekali kebaikan-kebaikannya, banyak sekali manfaat-manfaatnya. Mubarakun, banyak keberkahannya. Bagaimana keberkahan Quran, kebaikan Quran itu bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan, kata Allah, liyadabbaru ayati waliyatazakkara ulul albab, untuk ditadaburi, dipahami ayat-ayatnya, dan agar diambil pelajarannya oleh orang-orang yang cerdas. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa keberkahan Al-Quran yang begitu banyak, insya Allah bisa kita dapatkan manakala kita mentadaburinya atau memahaminya dan kita mengambil pelajaran dari Al-Quran atau mengikuti tuntunannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, karenanya ketika kita dianjurkan membaca, hendaknya pembacaan Al-Quran itu juga bisa diiringi
dengan pemahaman dan penghayatan agar selanjutnya bisa kita ikuti tuntunan atau perintah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitu juga anjuran untuk menghafal Al-Quran. Pada hakikatnya bagi setiap orang yang menghafal Al-Quran, apalagi hafalan yang sudah dicapai itu dipelihara untuk terus menghafalnya dengan baik. Pada hakikatnya setiap orang yang menghafal Quran dan mengulang-ulangi hafalannya serta memelihara hafalannya, mereka adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Cuma saja ada sedikit perbedaan antara yang membaca dan memahami Al-Quran dengan orang yang menghafal Al-Quran. Bagi orang yang membaca dan memahami Al-Quran, pesan-pesan Quran itu bisa dia tangkap, bisa dia pahami. Bisa jadi pemahamannya penuh, bisa jadi pemahamannya hanya sebagian, tidak penuh. Tapi bagi orang-orang yang telah hafal Quran, maka Quran yang dihafal itu dan dipahami itu, maka pemahamannya penuh. Secara tekstualnya dia bisa baca lengkap, dan dari sisi pesannya juga bisa dia tangkap lengkap. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa hafizul Qur'anil Karim yang sesungguhnya dia harus mencakup 3 aspek. Yang pertama, hafizul huruf. Dia kuasai huruf-hurufnya. Seperti kata alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdu. Dia kuasai huruf-hurufnya. Hafizul huruf. Aspek yang kedua adalah hafizul ma'ani. Dia kuasai kandungannya dan isinya, pesannya. Dia hafal teksnya dan dia hafal pula maknanya, pesannya, kandungannya. Kalau dia baca misalnya warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dia pahami betul pesannya untuk membaca Quran dengan perlahan-lahan, tidak cepat-cepat, tidak ngebut sampai keharusan untuk melafazkan huruf secara fasih dia kesampingkan, atau penyebutan mad yang harusnya panjang lalu tidak dia panjangkan.
Aspek yang ketiga, hafizul qiyam. Dia memelihara nilai-nilainya. Kalau Allah memerintahkan, misalnya hafizu ala salawati, peliharalah salat itu. Dia hafal ayatnya, hafizu ala salawati was salatil wusta. Dia pahami juga pesannya, keharusan menjaga salat. Dan di sisi yang lain, dia pelihara salat itu. Salat 5 waktu dia lakukan pada waktunya, di awal waktunya, berjamaah, kemudian dilakukan di masjid. Itulah pada hakikatnya. Hafizul Quran adalah orang yang memelihara huruf-hurufnya, dia paham dan dia hafal teksnya. Yang kedua, hafizul ma'ani, dia paham kandungan isinya, pesan-pesannya. Dan yang ketiga adalah hafizul qiyam, dia pelihara nilai-nilainya, pesan-pesannya. Sesuatu yang diperintahkan dia laksanakan, sesuatu yang dilarang dia tinggalkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, begitulah seharusnya dan begitulah idealnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadi kitabul hidayah, petunjuk buat kita agar kita selalu membacanya, agar kita selalu memahaminya, agar kita selalu mengambil pelajarannya dan mengikuti tuntunannya. Ketika Al-Quran ini sudah kita yakini kebenarannya, kita baca setiap hari, kita pahami kandungannya, kita ikuti tuntunannya, maka nilainya begitu besar. Pahalanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besarnya. Ada disebutkan di dalam surat Fatir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atawuz zakata, dan kemudian mereka realisasikan apa yang dia baca, yang dia pahami itu dengan melaksanakan sholat, menegakkan sholat, membangun hubungan ke atas hablun minallah, dan mereka menunaikan zakat, mereka membangun hubungan horizontal sesama manusia, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan satu perniagaan yang tidak pernah rugi.
membaca Quran, mengikuti Al-Quran, merealisasikan pesan-pesan Al-Quran, itu adalah perniagaan hamba dengan Kholiknya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah akan rugi. Tijaratan lan yang tabur. Itu yang pertama. Yang kedua, waliyuwaffiyahum ujurahum, dan Allah akan berikan balasannya kepada mereka itu penuh. Yang ketiga, wa yazidahum min fadli, dan Allah akan tambahkan lagi dari karunia-Nya yang sangat luas itu. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri, membalas satu perbuatan sekalipun kecil, sedikit, tapi nilainya begitu besar. Ada 5 yang disebutkan keutamaan dari orang yang membaca Quran dan mengikuti Al-Quran. Yang pertama itu sebagai tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak pernah rugi. Yang kedua, Allah berikan balasannya penuh, dan ditambahkan lagi dengan balasan yang sangat besar dari karunia-Nya Allah yang sangat luas. Kemudian yang keempat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan yang kelima, Allah Maha mensyukuri, membalas setiap perbuatan betapapun kecil, tapi balasannya begitu besar. Saudara-saudaraku, demikianlah, dan selanjutnya insya Allah kita akan mengkaji Al-Quran ini dari sisi terjemahannya dan juga dari sisi tafsirnya, pesan-pesannya, agar hendaknya kita bisa jadikan Quran itu sebagai kitabul hidayah, petunjuk bagi kehidupan kita. Demikian saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk menjadikan Quran ini sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, dengan mengimani Al-Quran itu, dengan terus-menerus membacanya, dengan memahaminya, dan mengikuti tuntunannya, serta mengambil pelajarannya dari Al-Quranul Karim. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.